Cara redeem voucher emas digital. Buka aplikasi Indogold, pilih menu beli emas, masukkan nominal uang yang ingin ditabung menjadi emas, lanjut ke menu selanjutnya, pilih gunakan kode voucher, masukkan kode voucher yang kamu miliki, lalu tekan cek, klik gunakan kode voucher, pilih metode pembayaran, selesaikan pembayaran. Indogold, aplikasi nabung emas digital, telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, nabung emas kamu dijamin aman. Yuk nabung emas sekarang. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita akan bahas tentang investment dalam bentuk emas. Please welcome, ada Pak Indra, CMO from Indogold. Halo Pak Indra, apa kabar? Halo Pak Ruby, kabar baik. Thank you banget udah undang saya di acara hari ini ya. Sungguh senang bisa diberikan kesempatan untuk membagikan apa yang saya miliki, dan saya harap di sini kita bisa sama-sama belajar. Wow, thank you so much nih buat waktunya nih. Nah, Pak, boleh perkenalan dong tentang brand Indogold nih Pak. Apa ini Pak Indogold Pak? Silakan. Oke, jadi Indogold itu adalah platform yang kita bikin ya. Jadi waktu itu saya start dari, mungkin agak story-nya dari family business. Jadi dari usaha keluarga waktu itu. Nah, zaman itu aplikasi belum ada, adanya juga cuma website gitu. E-commerce itu baru mulailah dapat pendanaan, saya masih inget kok. Nah, bisnis kita pada saat itu ya masih konvensional, most of it B2B. Jadi istilahnya ke sesama toko emas, ataupun ke distributor, ataupun juga ke pabrik gitu. Jadi kita menjual emas batangan. Nah, along the time ya kita melihat gitu, kalau jual ke retail ini permainannya beda gitu. Mereka memang cenderung belinya lebih kecil gitu kan, biasa kepingan-kepingan kecil, 1 gram, 2 gram, 3 gram gitu. Dan selama melihat market kita ngelihat gitu, ternyata untuk yang customer retail ini, mereka kalau mau beli itu harus 1 gram minimal gitu. Dan nggak semua orang itu mampu buat beli emas langsung 1 gram pada saat itu. Harganya waktu itu 1 gram itu masih sekitar 290 ribuan. Jadi masih murah ya. Kalau saya mulai waktu itu 2009 gitu. Nah, terus temen kan juga kadang kan ada yang mampu ya, ada juga temen yang kurang. Nah, dari situ saya ngeliat, boleh nih kalau buat temen-temen yang kurang gimana ya solusinya gitu. Kita ngeliat market research gitu, terus kita lihat, ternyata ada sistem di mana orang bisa beli modalnya fraksi gitu. Jadi belinya nggak mesti langsung utuh 1 gram. Dia bisa beli ya modal 10.000, 20.000 udah bisa mulai beli gitu. Ya berangkat dari situ ya kita mulai mencoba lah ya. Maksudnya karena memang kita research marketnya ada gitu, bisnis modelnya ada gitu. Makanya we try to mencoba juga gitu untuk membuka peluang tersebut gitu ke teman-teman kan. Berarti dengan harapan ya dengan kita buka ini ya kita juga bisa bantu teman-teman, investor yang mungkin nggak bisa langsung beli 1 gram, bisa mulai dari kecil dulu gitu. Masih website zaman dulu, dan payment gateway juga baru keluar, terimanya baru credit card, saya ingat banget. Jadi ya kalau di emas itu nggak bisa terima credit card, terimanya ya pembayaran bank. Jadi ya zaman kalau masih kita di grup dulu, mereka pembayarannya ya kita pakai kode unik. Wah itu transaksi pun juga kita harus ngecekin satu-satu tuh sampai buat ngedeteksi gitu, buat approve manual. Everything is very manual at that time. Ya puji Tuhan ya seiring dengan waktu ya kita pun juga bertransformasi ya, mulai pakai aplikasi. Payment gateway, infrastruktur pembayaran pun juga sudah semakin baik ya kan. Virtual account pun juga orang sudah mulai terbiasa. Yang dulunya kan apa sih virtual account, kok rekeningnya digitnya panjang banget gitu kan. Cara bayarnya gimana segala macam gitu. Panjang pengalaman dari situ. Jadi ya intinya ya tujuan kita buat platform ini ya bantu teman-teman untuk bisa mulai investasi emas tanpa terkendala lah untuk harus memulai beli dari 1 gram.
Dan Wow. sekarang sih sebenarnya ya udah ada juga fisik yang mulai mereka produsen udah mulai juga untuk mencetak fisik yang istilahnya yang kecil. Mulai ada yang setengah gram, ada juga yang mulai 0,1 gram. Cuman memang kalau misalnya beli 0,1 gram, setengah gram, 1 gram, biasanya saya kurang saranin, kecuali memang cuma mau buat kasih orang. Karena biasa kepingan kecil tersebut mahal di biaya cetak dan biaya ongkos sertifikat, kurang lebih. Oke, berarti ini platform yang membantu orang untuk menabung emas ya. Punya duit, Yes, betul, nabung emas adanya berapa ya, mulai saja dulu dengan nabung emas betul. gitu ya. Wah, menjawab keresahan ya di masyarakat yang Mhm. harusnya dulu yang belinya 1 gram atau berapa gram gitu kan. Nah, ini Nah, ada duit berapa, nabung. Jadi ini melayani jadi worldwide, hmm. Pak. Nggak cuma di Indonesia doang. Apa gimana nih? Sementara kita marketnya kan kita waktu kita mulai bisnis ya kita harus ngikutin peraturan yang ada. Jadi Oke, ya sementara kita masih caternya masyarakat Indonesia gitu. Kalau Indonesia. dari masyarakat teman-teman yang di luar negeri juga bisa, selama mereka memang warga negara Indonesia, punya KTP Indonesia juga gitu. Hmm. Jadi nggak worldwide, masih khusus Indonesia. Karena awal kita bikin ya memang mau fokusin khusus marketnya di Indonesia dulu. Karena kan memang tujuannya kan ya itu, kita membuka akses kepada masyarakat buat bisa mulai investasi Mas. Wih, di Indonesia aja juga banyak ya Pak ya, ada 280 juta gitu ya. Oh iya, Wow, kita kita belum lagi nanti katanya ada ledakan penduduk ya. Jadi demografi ya. harusnya juga properti pun juga makin ini nih, makin naik semua nih. Harapannya sih kayak Hong Kong, Pak. Biar mahal semua, Pak. Iya, 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 iya. Nah, konsepnya berarti ini dalam bentuk aplikasi apa sekarang udah website atau aplikasi nih Pak? Kita ada dua, jadi ada website sama aplikasi. Cuma Hmm. kalau kita ngomong dari segi experience, memang buat teman-teman lebih enak dari aplikasi. Karena kan sudah di bawah regulator ya, kalau kita di bawah Bapepti. Jadi ya setiap teman-teman mau melakukan transaksi setelah daftar email atau nomor handphone gitu ya mereka harus KYC terlebih dahulu gitu. Dari KYC-nya di-approve, nah baru bisa melakukan transaksi. Makanya kalau di aplikasi kan buat KYC lebih enak ya, karena udah handphone udah tinggal foto cekrek doang gitu. Kalau lewat desktop web ya mesti pakai webcam gitu kan. Hmm. Disetel-setel dulu lah tuh di-allow izinnya gitu buat ngasih akses kamera. Iya, 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 iya. Jadi untuk masuk ke aplikasi, ya saya juga karena udah daftar kan, udah beli juga tuh di, Wah, thank you, di thank you, thank you. aplikasi Indogold ya. Nggak cuma beli digital tapi beli fisiknya juga gitu kan. Ya, ya. Ya, ya waktu itu Saya, daftarnya foto pakai KTP gitu ya, selfie pakai KTP di aplikasi gitu ya, cepet, dan yes. mudah sekali ya. Nah, Hmm. oke, nah start beli emasnya dari mulai harga berapa sih Pak? Mungkin juga teman-teman pengen tahu nih. Kalau di kita mulai dari 10.000. Kenapa 10 mulai ribu. dari 10.000? Nah, Wah, karena itu adalah minimal nilai yang bisa ditransfer untuk rekening bank. Ya, wah, meskipun sekarang BCA udah bisa Rp1 katanya kan. Tapi kan zaman mm, waktu dulu itu ya tetap minimal 10.000 gitu. ini. Jadi kita masih minimal di situ. Oke, nah sekarang ini kan untuk emas khususnya emas bentuk fisik kan ada beberapa tipe ya Pak ya. Ya, ada beberapa yang ngeluarin. Nah, di Indogol sendiri apa memasarkan apa aja nih Pak yang untuk fisik gitu. Jadi kalau di kita itu memang betul seperti kata Pak Ruby, banyak banget merek kita ya sekarang ya di pasaran beda sama waktu dulu saya start. Waktu 2009 start memang cuma Antam, the Mm-mm. only brand gitu kan. Sekarang ya dengan sering waktu banyak produsen, banyak pabrik mulai memproduksi merek mereka sendiri. Mm. Jadi di kita pun juga sudah mulai mengkurasi juga gitu. Di kita ada pegang 4 brand, yaitu Antam, ya kita udah tahu sama tahu BUMN dari zaman dulu. Mm. Terus yang kedua UBS, PT UBS ini adalah pabrik dari Surabaya. Mereka mayoritas itu adalah di market perhiasan dan salah satu 5 besar eksportir untuk perhiasan juga di dunia. Mm. Jadi international market. Ketiga, Lotus Archie, ini pabriknya juga di Bandung, sama dengan Basecamp mereka juga perhiasan. Cuman untuk yang batangan ini mereka joint venture dengan perusahaan Archie Tbk, jadi mining company. Di sini mereka joint venture, mereka bikin brand mereka juga jual. Jadi untuk kadar segala macam juga saya juga udah cek, everything is very good. Dan yang keempat ini adalah Mas Kita. Mas Kita ini jadi milik PT Emas Antam Indonesia.
Nah, yang produksi emasnya itu mereka adalah PT Harta Dinata. Jadi as a brand yang pegang memang PT Mas Antam, tapi kalau misalnya kita ngomongin untuk produsennya, si Harta Dinata, ini pabrik di Bandung. Dan sama mereka juga ekspornya juga. Terakhir baru ekspor ke India, tapi untuk perhiasan. Jadi 4 brand inilah yang memang kita pegang saat ini. Memang marketnya pun juga cukup bagus ya. Jadi boleh dibilang emas yang dijual itu semuanya pada dasarnya sama, 24 karat, 9 4 kali, ada sertifikat. Cuma brandnya masing-masing beda-beda aja. Dari sisi harga hampir sama semua atau gimana Pak? Atau ada beda-beda antara 4 brand tersebut nih? Sorry, gimana Pak? Dari sisi harga, 4 brand ini masing-masing mirip-mirip harganya atau apa yang Oh, bisa beda-beda, beda-beda ya Pak ya? beda-beda. Jadi kalau kita ngomong pricing level, mereka itu kan ada segmen customer sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Antam, ya mereka memang brandnya udah cukup lama. Jadi mereka cukup confidence dengan brand mereka sehingga harganya lebih premium, di atas premium kalau kita ngomongin Antam. Nah, kalau terus ada Lotus Archie, ini di bawahnya Antam. Sama yang berikutnya itu adalah si Mas Kita. Di bawahnya Lotus Archie lagi harganya. Nah, yang paling value yang di bawahnya lagi adalah UBS gitu. Jadi tinggal tergantung dari teman-teman maunya yang mana. Kalau biasanya saya saranin ke teman-teman sih cari aja yang value gitu. Istilahnya yang penting kan kita kalau investasi kan ngejar cepet BEP, cepet untung. Jadi biasanya saya cari barangnya yang murah gitu. Brand itu nomor 2. Jadi brand saya bagi saya itu adalah untuk market supportnya, ketika saya mau jual gampang atau enggak. Sama kedua barangnya ini benar-benar oke atau enggak. Itu sih. Jadi pada dasarnya emas, gold is gold, sama semuanya gitu. Nah, Makanya di Indogold sendiri ini melayani jual doang atau beli juga nih Pak? oh, kita jual beli. Jadi kita Jual beli juga juga nih? kita juga terima barang dari customer kita juga, maupun juga pembelian yang bukan dari kita. Jadi contohnya misalnya kalau Pak Ruby beli barang sama sama toko emas yang lain, terus mau dijual ke kita juga tetap terima Pak, gitu. Jadi sama lah Pak, mungkin sama properti nggak jauh-jauh beda ya Pak ya. Tetap tetap terima kok Pak kita jual beli. Kalau kalau yang main secondary market kan basically kan semua semua brand dimakan Pak. Kalau memang areanya masuk. Nah, kalau misalnya fisik itu berarti di tempat atau store-nya lagi atau di office-nya langsung ya Pak ya? Kalau kayak gitu ya? Kalau kita yang aplikasi ini karena di bawah regulator, itu regulator Bapepti ini mempercayakan kepada bursa. Bursa menunjuk custody penyimpanan emas. Jadi emas nasabah itu kita taruh di custody yang telah ditunjuk oleh si bursa. Nah, biasanya itu emas yang kita taruh itu harus sudah ada. Jadi maksudnya nggak boleh tuh kita terima dana customer atau masyarakat baru beli emasnya, nggak dikasih. Jadi sama regulator diwajibkan pihak Indogold harus mentaruh dulu nih emasnya di custody. Nanti ada reserve-nya, emasnya ada berapa gitu. Ibarat kayak top pulsa mungkin top up dulu kali ya. Nanti kan kejual tuh server pulsanya. Nah, itu kita mesti top up lagi nanti. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk menjaga keamanan dana nasabah juga. In case kalau misalnya amit-amit, mohon maaf, ada apa-apa terjadi dengan Indogold, ya masyarakat bisa memilih mau tarik barangnya atau mau jual emas kembali dan tarik uangnya. Oke, jadi aman ya. Aman, betul. Jual beli ada rate-nya tadi ya, pasti ada rate-nya ya. Ada. Di app-nya kita ada rate jual, ada rate beli kita. Tiap hari berubah terus ya, tergantung ini ya Pak. Betul, tiap menit berubah, kecuali hari Sabtu siang, karena kan memang international market udah closing ya, sama Minggu ya kita udah nggak bergerak. Ada berubah update, biasanya kalau ada Sabtu Minggu ada perang kan tiba-tiba, nah itu tuh baru mau nggak mau tiba-tiba kita mesti ngikutin tuh gejolaknya tuh. Oke, nah kalau untuk transaksi di Indogold sendiri ini apa aja nih Pak benefit-benefit yang ditawarkan oleh Indogold ini Pak? Jadi kalau di kita ini sekarang enaknya ya daftar member masih kita free, gratis.
Terus kedua, untuk custody itu kan sebenarnya kan harusnya kan berbayar ya, insurance dan segala macam. Itu juga masih kita yang nanggung. Puji Tuhan, profitnya masih nutup buat buat cover biaya itu. Jadi dan dari segi spread juga kita very very friendly buat teman-teman juga dengan harapan ya bisa lebih cepat balik modal lah di situ. Dan ya keempat ya kita udah regulated, udah dapat izin dan emasnya pun juga udah aman segala macamnya. Jadi udah tanggung jawab semua, kita sudah memastikan hak dan tanggung jawab manajemen resiko dengan sangat baik sehingga nasabah itu seminimal mungkin terhindar dari kerugian. Hmm. Kecuali untuk ini ya, disclaimer dulu, untuk fluktuasi harga, mohon maaf, fluktuasi harga emas naik turun bukan saya yang kontrol. Iya, iya, iya. Betul sekali. Supply demand balik lagi ya, dan faktor lainnya ya, Pak ya. Ya, betul. Supply demand, faktor ekonomi politik, ya kan, kayak perang, kerusuhan, kayak begitu kan juga berpengaruh kan. Terus sudah itu kalau misalnya Amerika, The Fed, suku bunga, kan banyak sekali kan mata uang kita kan terpatok dengan dolar kan. Makanya kalau misalnya dolar bilang, oh saya mau naikin suku bunga, nah berarti kan istilahnya nggak lama lagi Indonesia ngikut gitu. Karena kan kita juga mau duit asing, parkirnya di tempat kita, jangan parkir di tempat mereka gitu. Ini makanya dengan berkuasanya Amerika ya ada kubu dari Cina juga kan, yang satu mau dedolarisasi, yang satu tetap mau menjaga supremasi dolarnya kan tetap dipakai ya. Jadi inilah yang membuat jadi dinamika ini yang membuat jadi seru gitu pergerakan marketnya. Oke, kalau menurut Pak Indra sendiri nih, tentunya kan ada analisa gitu kan ya. Ini gimana nih analisa ke depannya khususnya berhubungan sama emas nih? Mungkin Pak Indra bisa Nah, share biasanya kalau buat pengalaman. sama temen, saya tahu kita semua kan nggak mungkin setiap hari baca koran gitu, setiap pagi segala macam kan. Jadi saya lebih saranin fokus disiplin aja. Karena Hmm. pada dasarnya investasi itu masalah disiplin gitu. Bagaimana kita memaksakan kita untuk memiliki aset. Sama seperti properti kan sebenarnya kita ngambil KPR atau apa kan kita kan juga memaksa diri kita buat disiplin gitu, buat punya nih properti nih gitu kan. Jadi halnya seperti itu gitu. Yang penting kita disiplin terus setiap saat, setiap kali penghasilan kita dapat kita sisihkan untuk investasi. Dan enaknya kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kan dolar per troy ounce Amerika ya. Jadi saya pernah ngeliat tuh 2017-an ya, 1900-an dolar per troy ounce, habis itu turun gitu kan. 2013 nah, pernah tuh 1900 dolar per troy ounce turun gitu kan. Nah, di Indonesia itu enaknya kita ada nilai tukar dolar rupiah. Hmm. Jadi mau sampai dolar per troy ounce turun, nilai tukar kurs kita kalau melemah sama aja. Harga emasnya jadi ikut terjaga atau bahkan naik gitu. Makanya waktu saya pertama kali saya generasi kedua di bisnis ini, 1 gram waktu itu 20.000 rupiah gitu. Zaman sekarang mah saya mah udah mana ngelihat lagi 1 gram 20.000 rupiah gitu. Saya pertama kali start aja tadi saya sempat share kan masih 1 gram aja yang udah sertifikat 290.000. Itu yang udah Hmm. sertifikat loh. Kalau Hmm. yang nggak, kalau yang 100 gram berarti di bawah itu harganya kan. Hmm. Jadi kita lihat harga sekarang 1 gram aja udah 1 juta lebih. Iya, iya. Kita nggak usah takut kalau pegang emas di Indonesia, apalagi 5 tahun ke atas. Udah bener deh, kakek pegang tanah properti, nenek pegang emas. Harus Udah ya. nggak takut gitu. Iya, pokoknya itu the oldest instrumen gitu yang kita nggak perlu pinter-pinter sekali gitu, nggak perlu sampai kayak ngelihat saham ini valuasi perusahaannya bagus atau enggak, PE ratio-nya bagaimana, terus itu direksinya bagaimana gitu, nggak sejelimet itu gitu. Kalau properti kan mungkin Bro Ruby lebih ngerti ya, lihat lihat developernya reputable atau enggak, ini jual gambar apa bangunannya udah ada gitu kan ya. Ya inilah yang mungkin kita sama-sama ya sharing-sharing ke teman-teman pentingnya investasi. Jadi kakek dan nenek ya, Pak ya. Iya, the oldest. Meskipun sekarang sih anak muda diakui ya memang demennya ini ya Pak ya, kripto ya. Iya, tapi kalau boncos boncos juga tuh. Ya kan masih single. Kalau masih single oke lah, cacing-cacing naga-naga kan. Oh gitu ya, iya, iya, iya. Ya tapi kan kalau tadi ya, emas ada fisiknya juga kan, properti ada Hmm, fisiknya gitu kan. If something happen kan ya ada fisiknya kan, gitu. betul, betul. Nah jadi ya lebih aman gitu kan. Sometimes ya, ya tadi yang sebutin kan nggak ada fisiknya gitu kan.
Betul, betul, Betul betul, itu kan? betul. Lebih enak lah. Kalau Hmm. apapun itu pada dasarnya semakin nanti kita ada usia, semakin kita berkeluarga gitu kan. Hmm. Lebih nyaman kalau kita ngelihat fisiknya bisa pegang sendiri dalam kontrol kita gitu. Hmm. Jauh-jauh lebih nyaman sih seperti itu. Iya. Kayak Kalau customer kita aja meskipun beli secara digital dia udah disiplinin tuh. Oh, saya disiplin. pokoknya setiap kali 25 gram saldo saya tarik gitu kan. Ada tuh Hmm. customer kita seperti itu 10 gram tarik gitu. Ada juga. Iya, 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 iya. Good sih. Nah, kalau target market dari Indogold sendiri lebih ke mana nih, Pak? Banyak kan berarti Gen Z tadi Ya, ada. kalau di sekarang sih ya mayoritas kita masih di usia 27 sampai 37 paling ideal ya. Jadi Hmm. generasi milenial itu juga paling 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 sweet spotnya di sana lah gitu. Hmm. Sama usia yang tua, senior, maaf, itu pun juga salah satu target kita juga. Cuma memang kalau yang senior biasanya sih mereka udah lebih prefer langsung beli fisik ambil gitu. Hmm. Karena mungkin karena usia juga mereka juga mungkin kemampuan finansialnya juga cukup lebih mapan ya. Jadi bisa beli yang kepingan besar sehingga value-nya bisa lebih murah. Karena kalau Hmm. beli kepingan kecil kan kita bayar ongkos sertifikatnya kan tinggi ya. Hmm. Jadi itulah makanya tujuan aplikasi sebenarnya ngebantuin temen-temen yang istilahnya belum sanggup bisa jebret hajar langsung beli gede, ya beli kecil dulu. Di sini kita nggak kenain sertifikat. Kenain Hmm. sertifikatnya nanti pada saat udah mau narik sesuai dengan jenis kepingannya. Tarik 100 gram kena sertifikat 100 gram, tarik yang 1 gram ya kena sertifikat 1 gram. Hmm. Paling murah nih minimal maksudnya beli yang berapa ratus gram nih Pak? Apa berapa ini Pak? Kalau misalnya kita ngomong paling murah itu ya udah pasti 100 gram dan 100 gram, 250, 500 dan 1 kilo. Itu yang per gramnya udah paling value efektif gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalnya yang terkecil-kecilnya yang saya saranin kalau temen mau beli langsung ambil fisik itu at least coba di 25. Itu paling ideal. Paling Kalau nggak ideal. bisa 25 ya udah 10. Terpaksa banget 5. Di bawah 5 sih biasanya saya udah nggak saranin gitu. Karena istilahnya mahal. Biaya sertifikat 1 gram aja bisa 8 sampai 10%. Berarti itu kita mesti menganggap harga emas naik 8 sampai 10%, kita baru BP gitu. Hmm. Jadi karena waktu pada saat teman-teman pegang phishing emas itu ketika mau dijual pasti kan dihitung cuman emasnya doang, sertifikatnya nggak dihitung, tapi Hmm. harus ada. Kalau misalnya nggak ada, diterimanya pasti nanti lebih rendah lagi. Hmm. Oke. Nah, kalau kegiatan untuk promo-promo atau apa Pak yang dari Indogold? Nah ini kita kerjasama, makanya kan sama Hmm. teman-teman juga gitu, sama Pak Ruby. Sometimes kan kita kan juga ada event bareng gitu. Kita jadi ada promo pasti setiap bulan kita juga jalan. Untuk yang customer rutin kita juga ada dan itu kita ada biasanya kita sebut semua itu di blog kita. Jadi di Hmm. blog blog.indogold.id. Itu semua kita punya promosi ada di situ semua. Nah, kalau misalnya sama partner, nah biasanya setiap event pun juga kita pun juga ada ngadain event, kita pun juga share juga voucher-voucher promo. Jadi kalau misalnya nanti Pak Ruby ada ngadain event bareng sama kita, teman-teman ayo join, stay tune gitu kan. Jadi bisa ngelihat juga nih, oh lagi ada voucher apa nih yang bisa dipakai nih. Iya, benar-benar. Oke Pak, ke depannya nih ada apa nih Pak? What's next-nya nih? Mungkin ada hal-hal baru dari Indogold sendiri Pak? Nah, kalau dari kita sih masih tetap fokus ke core kita dari awal memulai usaha ini, Pak Ruby. Jadi kita tetap perluasan ke akses investasi emas gitu. Tentunya ya inovasi kita tetap jaga juga. Terus dari itu pun juga masalah user experience itu kita juga sangat concern. Jadi kita juga menjaga dan meningkatkan pengalaman berinvestasi yang aman dan nyaman bagi customer kita. Oke, nah Pak, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya Firm Indogold nih Pak? eh Amanah kali ya Pak ya. Jadi karena kita tahu ya, maksudnya kepercayaan itu kan kita nggak bisa beli Pak. Itu diberikan oleh customer kita, dipercayakan kepada kita gitu. Jadi kita harus jaga baik-baik kepercayaan yang telah diberikan oleh kita. Karena kalau misalnya kita nggak jaga dengan nggak baik gitu kan, mereka nggak happy gitu kan, efek dominonya itu kan panjang sekali ya Pak. Apalagi kalau zaman sekarang kan viral juga gampang gitu kan. Iya, Jadi betul. kita harus jaga baik-baiklah reputasi dan kepercayaan customer kita. Itu yang paling penting buat kita Pak.
Oke, wah Pak Indra, thank you so much nih sudah sharing, sukses buat Indogold. Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa lihat ke Instagramnya Indogold atau websitenya Indogold ya. Yang mau beli emas, mau nabung emas, belajar dari muda ya. Tentunya belajar untuk investasi start dari 10.000. Sekali lagi sukses buat Pak Indra, thank you. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum acara ini berakhir, Pak? Thank you juga buat Pak Ruby dan teman-teman yang sudah nyimak juga. Investasi itu is a journey ya. Jadi jangan jangan pikir mau langsung cepet kaya. Yang penting kita memulai dan disiplin. Dan saya sangat berterima kasih juga Pak Ruby sudah membuat acara seperti ini, jadi bisa sharing-sharing buat teman-teman yang lain, dan saya harap berguna juga untuk teman-teman. Thank you banget sudah ngeliatin acara kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Rahasia Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Thank you, Bye-bye. Pak Indra. Thank you.